Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Iputu Andi Sumariasa, mahasiswa Universitas Terbuka. Saya berasal dari Tabanan, Bali. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum pembelajaran IPA di sekolah dasar dengan percobaan ciri-ciri makhluk hidup pada topik gerak pada tumbuhan. Tujuan saya dalam melakukan praktikum atau percobaan ini yaitu mengamati gerak seismonasti dan niktinasti pada tanaman putri malu. Adapun alat-alat yang dibutuhkan dalam melakukan percobaan kali ini yaitu sudah barang tentu alat dan bahan yang paling utama adalah tanaman putri malu. Bisa ditaruh dalam pot ataupun dalam gelas seperti ini. Alat kedua ada kertas atau kardus yang dilapisi dengan kertas atau perekat berwarna hitam seperti ini. Alat-alat tulis dan penggaris, atau bisa juga menggunakan kayu ataupun benda-benda lainnya, dan juga kalian perlu stopwatch untuk melakukan percobaannya. Mari kita lakukan percobaan pada kesempatan kali ini. Baik, pada percobaan pertama kita akan mengamati gerak seismonasti pada tanaman putri malu. Setelah alat dan bahan sudah tersedia, yaitu tanaman putri malu, stopwatch, penggaris atau bisa kita gunakan tangan kita nanti, dan alat tulis serta lembar kerja yang sudah disediakan untuk mencatat reaksi dari gerak seismonasti pada tanaman putri malu tersebut. Baik, yang pertama gerak tanaman putri malu yang kita beri rangsangan secara halus menggunakan jari kita. Ya, kira-kira seperti itu. Yang kedua, setelah dicatat waktu reaksi dari setelah diberikannya rangsangan secara halus, setelah dicatat, kemudian kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu memberikan rangsangan secara sedang kepada daun tanaman putri malu. Ya, bisa dilihat reaksi dari rangsangan secara sedang lebih cepat ketimbang reaksi secara diberikan rangsangan secara halus tadi. Kemudian setelah dicatat, kita akan melakukan rangsangan yang ketiga, yaitu secara kasar kepada daunnya. Mari kita coba. Bisa kita lihat setelah diberikan rangsangan kasar pada tanaman putri malu, bukan hanya daunnya yang menutup, bahkan batang atau tangkai dari tanaman ini juga ikut melengkur karena mendapatkan rangsangan secara kasar seperti tadi. Baik, seperti itulah gerak-gerak seismonasti melalui rangsangan yang kita berikan kepada daun tanaman putri malu
Yang pertama bisa kita lihat bahwa setelah mendapatkan rangsangan halus, tanaman atau daunnya menutup dengan kecepatan yang lambat. Sedangkan pada dengan rangsangan sedang, daunnya menutup dengan kecepatan yang sedang juga, kira-kira 1-2 detik. Pada rangsangan halus tadi kira-kira 3 detik ke 4 detik daunnya menutup. Akan tetapi pada rangsangan kasar, seperti yang kita bisa lihat, pada rangsangan kasar kecepatan daun menutup itu kira-kira 1 detik, dan bahkan tangkainya juga ikut melengkur ke bawah. Kira-kira itu percobaan pada gerak seismonasti pada tanaman putri malu. Percobaan yang kedua kita akan lakukan sekarang. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pada percobaan berikutnya, yaitu mengamati gerak niktinasti pada tanaman putri malu. Pada percobaan kali ini saya akan menyiapkan 2 tanaman putri malu pada tempat yang berbeda. Ini gelas pertama, yang ini gelas kedua. Kemudian saya sudah beri tanda agar kita bisa mengetahui perbedaan pada kedua gelas ini. Yang pertama berisikan kertas merah dan yang kedua berisikan kain hitam. Ya. Setelah itu, alat ketiga yang perlu kita siapkan yaitu adalah kardus yang sudah dilapisi dengan kertas warna hitam atau perekat berwarna hitam. Selanjutnya, kita perlu untuk mencatat kondisi kedua tanaman putri malu ini. Kondisi awalnya kita catat terlebih dahulu. Baik, setelah kita catat kondisi awalnya, bagaimana kondisi awalnya bisa kita lihat. Semua daunnya terbuka. Semua daun dari putri malu terbuka dan belum mendapatkan rangsangan. Baik, selanjutnya salah satu dari tanaman yang kita taruh dalam gelas ini akan kita tutup menggunakan kardus yang sudah kita lapisi dengan kertas berwarna hitam. Kita akan tutup dengan tanaman yang ini karena daunnya lebih banyak. Jadi kita bisa lihat nanti dengan jelas rangsangan yang kita lakukan kepada tanaman putri malu ini lebih jelas karena memiliki daun-daun yang lebih banyak. Baiklah, kita mulai. Ini kondisi awal mereka. Setelah itu kita pisahkan sedikit jaraknya. Kemudian kita mulai untuk tutup dengan kardusnya. Setelah seperti ini, kita bisa tunggu selama dalam kurun waktu kurang lebih 30 menit. Ya, setelah 30 menit berlalu, kita akan buka penutup dari pot yang berisikan kain warna hitam. Bagaimanakah hasilnya? Sekarang bisa kita bandingkan kedua tanaman putri malu tersebut.
pada pot yang berisikan kertas berwarna merah, setelah 30 menit tanpa ada rangsangan dari luar, daun-daunnya masih terlihat kembang tanpa ada satupun yang mengucup, dan pada tanaman yang kedua yang berisikan kain hitam, setelah mendapatkan rangsangan dari kedap cahaya seperti tadi yang ditutupi dengan kardus berwarna hitam, seakan itu pada malam hari, semua daunnya menutup tanpa ada satupun yang terbuka setelah ditutup menggunakan kardus hitam. Kemudian bisa kita catat hasil dari kedua tanaman ini pada lembar kerja. Baik, sekian video percobaan atau praktikum pada kesempatan kali ini. Terima kasih karena sudah mengamati dan ikut menonton percobaan atau praktikum yang saya lakukan pada ciri-ciri makhluk hidup dengan topik gerak pada tumbuhan. Semoga kita dapat bertemu pada kesempatan berikutnya, dan mohon maaf jika saya masih ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam melakukan percobaan atau praktikum IPA tersebut. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.